Pokoknya ingat, menangkan Anies Baswedan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Oke? Peringatan penting untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai ada yang tidak memilih Pak Anies menjadi presiden. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada yang tidak memilih. Jangan. Assalamualaikum. Presiden! Anies Baswedan! Presiden! Iya Pak, iya. Nggak usah meki-meki Pak. Nggak usah meki-meki. Makanya nggak perlu lagi dipilih Pak Anies. Karena dia sudah presiden. Jadi nggak perlu lagi dipilih Pak. Makanya saya bilang sama kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, tetangga saya, semuanya, nggak usah dipilih Pak Anies. Karena Pak Anies sudah presiden Pak. Iya Pak, jangan meki-meki ya Pak. Pak Anies presiden ya Pak. Masuk akal. Iya Pak. Nah pantas saja Pak Andika, Pak Sandiaga Uno, Erick Thohir, Indar Parawangsa, dan siapa-siapa itu dilamar oleh Pak Yohanes jadi calon wakil presidennya. Nggak mau Pak, karena dia sudah presiden Pak. Dia sudah presiden. Jadi tolong Pak, jangan meki-meki ya Pak. Jangan meki-meki. Kami nggak akan milihnya kan, nggak Pak, karena dia Masuk akal juga ya. Kalau sudah jadi presiden ya ngapain dipilih jadi presiden? Kan dia sudah jadi presiden. Halo guys, menurut saya Anies itu tidak menang. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya ini menurut saya ya. Karena beliau pernah mengatakan bahwa alat transportasi itu yang dimiliki oleh setiap orang itu adalah kaki. Yang saya tahu, alat transportasi itu adalah ya suatu benda ya yang digunakan oleh orang mempercepat pergerakan perjalanannya. Nah, jadi bagaimana beliau nanti mau menang? Karena beliau aja nanti menggunakan kaki, mau bergerak kemana, ke sana, ke sini, ya lambat dong. Pak Jokowi sudah bangun kereta cepat, ya, dibangun bandara, ya, dibuatnya pesawat super canggih, termasuk untuk alat perang, alat transportasi yang memadai sudah disiapkan, ya, jalan tol dibuat supaya cepat semua. Nanti dibuat lagi perubahan menjadi jalan kaki, ya lambat dong. Sekarang teknologi mempercepat soalnya. Ini membuat lambat. Aduh, suntuk saya. Jadi mungkin itu alasan saya mengapa beliau tak mungkin menang, ya, karena terjadi perlambatan, ya. Pak Jokowi katakan, ya, ini zamannya siapa cepat, bukan siapa banyak modal, tapi siapa yang lebih cepat, dialah yang memenangkan pertandingan. Supaya negara maju, ya kita harus cepat. Oke? Transportasi kita juga harus yang cepat. Pakai teknologi yang canggih. Salam sukses Pak Jokowi. Anies lupa akan ucapan sendiri. Transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai. Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Tadi di tengah-tengah kejenakaan kita melihat ada video-video pendek Pak Anies seperti itu. Bisa dijelaskan ini strategi komunikasi atau terjadi secara alamiah? Ya, itu biasanya spontanitas. Spontanitas. Dan itu cukup menghibur tentunya ya, walaupun juga mengundang orang-orang yang paling tidak berpandangan lain. Saya jadi teringat guys ya, pernah ada video dari guru TK yang kemudian mengajari Pak Anies lewat video pendek ya. Dia mengatakan bahwa pelajaran mengenai alat transportasi ini itu adalah pelajaran anak TK guys ya.
Jadi sejak TK itu anak-anak sudah diajarkan alat transportasi laut, darat, dan udara. Anak-anak kecil saja sudah bisa mengklasifikasi dengan baik dan benar. Mereka tahu alat-alat atau jenis-jenis transportasi baik darat, laut, atau udara ya. Masa seorang calon presiden ya tidak tahu membedakan akan hal ini ya. Bahkan menyebut kaki sebagai alat transportasi. Padahal kaki itu adalah bagian dari anggota tubuh. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, di belakang ada yang desain untuk menampung luapan air ada sungai, yang nahan ya, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan? Ya memang begitu. Ada anak kecil guys. Kering, Ada anak kecil. air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi kita punya kepentingan. Kasihan loh, ada anak kecil di belakang berusaha menahan kompor. Lalu kemudian ada galon di bagian atas, ada cerek. Kreatif banget ya, Pak. Ini parah nih. Gagasan, narasi, karya. 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 Calon Presiden 2024 ada Bapak Prabowo, ada Bapak Anies Baswedan, ada Bapak siapa lagi? Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, kalau Pak Anies itu sebenarnya orang baik, taat beragama, cuman sayang di belakang-belakangnya tuh mafia-mafia, taulah mafia-mafia NKRI, tahu sendiri kan? Yang bikin ricuh, bikin kegaduhan dan sebagainya. Kalau Pak Anies sih orang baik, cuman di belakangnya Pak Anies itu bahaya semua, ya kan? Seperti kemarin kasusnya Pak Ahok dengan penistaan agama itu. Nah, itu kan yang ngerjain siapa sih? Ya di belakang-belakang Pak Anies itu, ya kan? Hebat ya mereka ya, bisa menjatuhkan seorang Bapak Ahok begitu. Pak Anies sehat selalu ya, semoga di belakangnya Pak Anies nanti orang-orang baik. Jadi biar siapa tahu aku bisa memilih Pak Anies. Tapi mohon untuk sekarang, mohon maaf dulu. Saya pilih siapa ya? Pak Anies apa Pak Ganjar atau Pak Prabowo ya? Aku belum ada pilihan. Kalau Pak Prabowo sih aku enggak. Partai-partainya yang dipegang Pak Prabowo tuh di Bali aja, partainya yang dipegang Pak Prabowo tuh arogan-arogan semua. Serius, aku kemarin habis mengalami kearogansian seorang oknum partai dari partainya Pak Prabowo. Pantatku disenggol pakai mobil cedul gitu. Arogan, serius, di Bali itu arogan-arogan partai tersebut. Ya, kayaknya aku pilih Pak Ganjar deh, walaupun Pak Ganjar mengecewakan kemarin menolak itu timnas Israel, tapi ya sudahlah, mungkin alasannya sudah tepat untuk demi keamanan, ya sudah. Ya pilihannya cuma Pak Ganjar Pranowo. Terus mau pilih siapa lagi? Kalian milih siapa? Kalau aku milih Pak Ganjar aja deh. Ya wes lah, nggak apa-apa wes. Terpaksa Mbak? Enggak. Lah daripada pilih Pak Prabowo, daripada pilih Pak Anies, aku mau pilih Pak Anies karena orangnya baik, pinter berkata-kata, pinter sholat, pinter berdoa, pinter ngaji, ya, katam. Terus katanya lagi cucunya pahlawan. Cucunya pahlawan. Tapi sayangnya di belakangnya itu oknum-oknum yang di belakang Pak Anies Baswedan itu jahat semua. Ya sudah, pilih Pak Ganjar saja. Oke? Kalau kalian? Oke, Mbak, jadi bukan cuma cucu pahlawan ya. Ada satu gelar lagi loh ya yang sangat luar biasa disematkan kepada Pak Anies, yaitu Pak Anies adalah Imam Mahdi. Pembangunan yang maju itu yang seperti apa? Membuat sumur resapan, di jalan-jalan dilubangin, dibikin sumur resapan, membuat rumah sehat, mensehatkan pohon-pohon yang sudah ditebang tapi tidak pernah kelihatan batangnya ada di mana. Katanya ada lagi disehatkan, tapi nggak ada itu di mana. Mungkin yang maju adalah dulu mungkin tidak pernah terjadi kelebihan bayar, sekarang bisa kelebihan bayar. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang dibilang atas kemajuan. Satu lagi, kali yang hitam biar terlihat maju itu ditutup dengan waring, dikasih pewangi. Ya, mungkin itu adalah
kemajuan yang sangat pesat. Kali yang hitam pun yang bau itu dikasih pewangi agar wangi. Ya itulah kemajuan yang hebat, kemajuan yang bisa kita rasakan ya seperti itu. Perubahan, kon pengen merubah desamu agar lebih baik, lebih maju, tapi kon gurme omong tok, nggak berbuat, pastinya akan gagal. Kon pengen merubah lingkunganmu agar lebih baik, tapi kon gurme omong tok, nggak ada perbuatan, juga akan gagal. Kon pengen merubah keluargamu agar bertaraf hidup yang lebih baik, tapi kon gurme omong tok, nggak ada tindakan, nggak ada perbuatan, pastinya juga gagal. Jadi awalilah sebuah perubahan itu pada dirimu sendiri, bosku ya. Ojo gurme omong tok, ojo gurme umuk tok. Landasi, iringi dengan sebuah perbuatan dan tindakan. Ya, sebuah perubahan. Gurme dilandasi omong tok, umuk tok, yo tae. Ya. Mbak, bayar karepmu ora karepmu, sing penting nggih konten dhisik. Pembangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Bapak mengkritik pembangunan jalan tol, bahkan untuk sebuah tempat istirahat aja atau rest area, Bapak mengkritiknya. Kita ambil contoh tol Cipali. Hampir 90% pekerja yang ada di rest area tol Cipali adalah masyarakat sekitar, Pak. Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol itu sendiri sangat besar, Pak. Akan memunculkan ekonomi baru di mana daerah-daerah itu yang terlewati oleh jalan tol. Salah satu contoh Pandeglang sekarang, Pak. Sebegitu majunya Pandeglang, sudah berusaha membuka investasi buat investor yang ingin membuka suatu peluang usaha di daerah Pandeglang. Dan sekarang pengerjaan jalan tol lagi dikebut untuk Serang Panimbang. Dan apa yang mereka dapatkan dari pembangunan jalan itu sendiri itu sangat besar, Pak. Salah satunya untuk kemajuan daerah itu sendiri. Gitu. Terus mengenai masalah jalan tol, Bapak sok mengkritik jalan tol. Di sisi lain, selama Bapak menjabat sebagai gubernur, sodetan Kali Ciliwung aja yang dampaknya begitu besar buat DKI, Bapak tidak lakukan. Normalisasi yang cuman tinggal beberapa belas kilo, yang dampaknya sangat begitu besar buat masyarakat DKI, Bapak tidak lakukan. Bahkan karya Ahok yang sebagian Ahok bangun, Bapak tidak rapihkan. Salah satunya Kalijodo. Semenjak kepemimpinan Bapak, Kalijodo itu hampir nggak terurus. Banyak yang tempat-tempat bermain yang tidak diurus, bahkan kerusakannya sudah menimbulkan pemandangan yang kurang begitu bagus. Padahal Ahok begitu membangun RPTRA Kalijodo, masyarakat itu sangat antusias. Masyarakat itu berpikir positif karena sebelumnya Kalijodo itu kita tahu tempat seperti apa. Janganlah Bapak sama mengkritik seperti itu, sementara Bapak sendiri waktu di Jakarta apa yang Bapak lakukan. Paham kan maksud saya, Pak? Oke, saya paham maksudnya, Bang ya. Orang seperti Pak Anies ini, guys ya, dia hanya mampu untuk mengkritisi atau mencari celah dari kinerja atau prestasi yang sudah ada ya. Dalam hal ini dia mau jadi calon presiden ya. Lalu kemudian dia mencari kekurangan dari semua yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ya. Kira-kira celahnya di mana, kekurangannya di mana. Nah, di situ dia masuk ya. Sementara yang dia usung adalah perubahan ya. Ya, kalau Anda berani mengusung perubahan, seharusnya Anda benar-benar mempunyai konsep yang baru ya. Konsep 0 kilo, konsep dan gagasan yang sama sekali orang belum memikirkan akan hal itu ya. Tetapi kalau Anda hanya mau menyentil, mengkoreksi yang sudah ada, itu Anda bukan membawa perubahan, tapi Anda tinggal melanjutkan. Kamu percaya nggak? Yang pinter ngomong, pinter narasi, pinter bla 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 itu pandai kerja. Percaya nggak? Nggak percaya. Percayalah.
Orang yang pintar ngomong, pintar itu, pintar ini nggak akan bisa kerja. Contohnya tuh yang kalau masalah teori minta ampun setinggi langit, masalah teori itu ini bisa ngerjain itu ini semua gampang, tapi hasilnya nol, nggak bisa kerja, nggak becus kerja. Semua diambil oleh orang yang pelongo-pelongo, diambil alih oleh orang yang pendiam. Jadi orang pendiam ini pintar eksekusi, pintar kerja, pandai bekerja, pintar ini. Nggak perlu pintar ngomong, nggak perlu pandai bicara narasi, bla 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 bla, tapi nggak bisa kerja ngapain. Jadi sekali lagi, pintar-pintarlah memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang salah hanya karena terpukau dengan kata-katanya, terpukau dengan narasi-narasinya, tapi hasilnya mendingan orang yang nggak pintar ngomong tapi pintar bekerja, pandai mengeksekusi. Ya, Anda tahu sendiri, seperti yang itu ngomongnya setinggi langit, tapi hasilnya kerjanya nol, nggak bisa bekerja, tapi pendukungnya memuja, terpukau karena kata-katanya tadi. Jadi jangan terpukau, jangan terpedaya dengan kata-kata manis orang yang pintar ngomong, oke? Oke Bang ya, mending kita pilih yang nggak banyak ngomong tapi banyak bekerja dan pandai untuk mengeksekusi ya. Bukan yang ngomongnya setinggi langit, manis banget, tetapi nggak bisa kerja. Itu bukti kegagalan JIS, Stadion JIS atau Stadion Najis, itu saya kurang itu ya. Itu bukti kegagalan JIS, karya di era pemerintahan si Onta, anak buah Bewok. Kalau memang JIS sudah standar internasional, kalian mengadakan acara, Bewok dan sekutunya termasuk si Onta mengadakan acara, pasti akan diadakan di JIS. Karena JIS belum standar internasional, jangankan internasional, nasional pun belum masuk. Alias kalian takut menggunakan JIS karena kegagalan kalian. Kalian mengadakan acara di GBK, ikut-ikutan kami di GBK. Itu bukti kegagalan dari JIS. Menghabiskan dana triliunan, dana yang sangat besar tapi gagal. Giliran pemerintah mau merenovasi, kalian marah-marah, katanya politisasi lah, mau penjagalan lah, inilah itulah. JIS itu bukti nyata karya kegagalan si Onta di DKI. Nyatanya kalian mau bikin acara di GBK kan, nggak berani di JIS. Semoga Bewok dan antek-anteknya termasuk Onta imigran gelap cepat sadar ya. Ketua Umum Perhimpunan Inti adalah Indonesia Tionghoa. Silakan Pak. Lo, ngene iki nggak bahaya tah? Pendukungnya selalu teriak-teriak anti Cina, sok paling agamis, yang didukung menggandeng Cina. Segala cara dilakukan. Pendukung sama yang didukung kok nggak sejalan, mau dibawa kemana negara Indonesia? Oh iya, di belakang ada Bapak Yusuf Hamka ya, yang lagi gencar menagih hutang sejak tahun 98 yang dihabiskan di era Soeharto, menagih di era Jokowi. Ada apa Pak? Pihak swasta kok jadi ikutan terlibat politik? Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek Pak? Yang saya takutkan perusahaan Bapak punya masalah ya sama negara sekarang di era Jokowi. Siapa tahu dengan mendukung salah satu calon bisa terselamatkan. Semoga ya Pak, dugaanku ini salah. Fakta akan membuktikan kebenaran. Salam rakyat Maras, terima kasih. Salam logika, guys. Ada kabar terbaru dari Koalisi Perubahan. Konon katanya sah dan sekarang cawapres untuk Pak Anies Baswedan di tahun 2024 sudah keluar guys. Dan ini sudah disetujui oleh Partai Nasdem dan PKS sebagai pengusung Koalisi Perubahan. Mau tahu siapa? Kalian pasti nggak nyangka.
Ternyata cawapresnya Pak Anies di tahun 2024 ini adalah Susi Pujiastuti. Wow, buat siapa saja yang kenal sama Ajeng Cute, tolong mintain dong pendapatnya, gimana tuh nasibnya AHY dihempas sama Pak Anies Baswedan. Kalau Anies sama Susi bersatu, kira-kira moto mereka apa ya kampanyenya? Kalau Bu Susi kan terkenal dengan kata tenggelamkan, berarti motonya tenggelamkan perubahan. Ya, kalau Pak Anies diduetkan dengan Ibu Susi sebagai capres dan cawapres, itu seperti kemarin ya yang Bensar diberitakan, akan keren ya nama mereka menjadi ASU. Kalau baca komen atau melihat VT dari relawan atau basernya Anies yang bilang wakilnya siapa aja yang penting presidennya Anies, saya merasa kasihan banget, seperti melihat orang yang putus asa mencari wakil. Ibarat pepatah, nggak ada tali akar pun jadi, nggak ada akar rumput pun jadi, yang penting ada wakilnya. Tapi sebenarnya secara politik sebenarnya sudah selesai kok. Wakilnya Anies itu feeling saya, ya AHY, nggak ada lagi. Kalau nggak AHY, ya bubar koalisi. Kalau feeling saya itu benar bahwa Anies itu akan berpasangan dengan AHY, saya tetap berpandangan bahwa Anies AHY itu pasangan hari Minggu, gak masuk. Kadrun, junjungan kalian Yohanes Anies Baswedan itu orang Yaman, orang bodoh yang berambisi ingin menjadi presiden di negara orang lain. Sudah jelas kalau memang dia pintar, dia tidak mengatakan kaki itu alat transportasi. Dan kalau memang dia bisa bekerja, dia nggak kena resapel. Kalau sudah dipecat arti tidak baik bekerja. Dan jadi gubernur DKI pun apa hasilnya? Yang ada makan anggaran, ngeluarin anggaran dengan alasan kelebihan bayar. Apa sih yang orang harapin dari orang Yaman itu? Dia itu berambisi menjadi presiden di Indonesia. Saking bodohnya dia mengatakan bahwa tanah kita ini bukan tanah Indonesia tapi tanah Belanda. Kalian itu apa di sini otak kalian? Apa memang kalian itu sama junjungan kalian, sama-sama nggak punya otak? Kita ingin agar meritokrasi dikembalikan menjadi meritokrasi, bertujuan agar putra-putra terbaik bangsa ini yang berprestasi mendapatkan kesempatan untuk menjabat atau mendapat kedudukan, bukan karena koneksi. Bagus Pak, kami dukung itu. Itu teori, tapi dalam prakteknya nih, contohnya Bapak sendiri waktu menjabat gubernur tuh, ada tim TGUPP yang berjumlah sekitar 72 orang, anggaran gaji mereka bermiliar-miliar. Tapi dari segi efektivitasnya, dari segi manfaatnya tidak begitu signifikan Pak ya. Itu kalau mengenai apa arti dari kegunaan dari meritokrasi yang gagal di Bapak. Karena kenapa? Ya karena orang-orang TGUPP itu ya orang-orangnya Bapak, koneksinya Bapak, orang-orang yang memang dulu pernah berjasa dengan Bapak waktu pilkada tuh. Sudah Pak, itu sudah umum. Jadi Bapak jangan ingin merubah, boleh bagus merubah, cuman teorinya prakteknya jauh gitu loh.
Nah nanti misalnya Bapak memimpin negara yang lebih besar itu bagaimana Pak caranya agar disiplin, agar tidak ada sistem-sistem yang koneksi itu biar bisa mudah mendapatkan kedudukan. Sedangkan orang-orang yang berprestasi di semua lini, TNI, Polri, ASN itu harus mendapatkan kesempatan itu. Ya, bagaimana caranya Pak ya? Kalau kita berteori itu gampang Pak, semudah kita ambil napas, buang napas, ya. Tapi teorinya, prakteknya Pak, susah. Bapak sendiri ngalami toh waktu jadi gubernur toh. Aduh, ya Pak, gitu aja Pak. Anies presidenmu, Ganjar lah. Presidennya Pak Anies baik supaya utangnya lunas. Presidennya Pak Anies baik supaya lapangan kerja ake. Presidennya Pak Anies baik supaya keadilan anak, supaya keadilan tegak, sehingga rakyat menjadi sejahtera. Pak Anies the best. Presidennya Pak Anies baik supaya rakyat makmur, bukan dibawa ke luar negeri uangnya, tapi untuk Indonesia dan rakyat Indonesia makmur dan sejahtera. Gak ada yang benci ke Pak Anies ah. Pagi-pagi udah baper. Orang saya tuh ngebela Pak Anies. Ketika ada para pendukungnya Pak Anies yang mendukung Pak Anies terlalu berlebihan, saya bantah. Karena itu akan mencoreng nama baik Pak Anies sendiri. Pak Anies mah gak pernah bilang Pak Anies itu Allah, gak pernah. Justru saya membantah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada pendukungnya Pak Anies yang bilang Pak Anies itu Allah, ya jangan didengar. Dan ada juga pendukungnya Pak Anies sampai menyamakan dengan Nabi Yusuf, sampai menyamakan dengan Nabi Muhammad, sampai ada yang bilang adik kandungnya Nabi, sampai ada yang bilang utusan Allah. Kan utusan mah hanya Nabi dan Rasul, kan gitu. Justru saya membantah. Jangan baper ah. Anda kalau mau marah itu sama Abah Aos sebagai pendukungnya Pak Anies. Abah Aos sendiri yang menyamakan di setiap isi ceramahnya, di hadapan para jamaahnya. Ketika berkampanye, memberi bentuk dukungan ke Pak Anies, sampai menyamakan Pak Anies dengan Imam Mahdi. Kalau menurut saya kan itu terlalu berlebihan. Apalagi cuman masalah politik disangkut pautkan dengan agama. Makanya jadi orang itu jangan merasa paling terjolimi. Kalau ada aja orang yang menghina Pak Jokowi, yang menyamakan Pak Jokowi Fir'aun, sampai menganggap Pak Jokowi Dajjal, kalian dukung, kalian bahagia gitu dengernya. Oh iya, Pak Jokowi itu Fir'aun. Ya. Baper.
Oke guys, thank you ya sudah menikmati video ini. Jadi ini bentuk hiburan untuk kita semua ya. Yang pastinya alat transportasi itu bukan kaki guys ya. Alat transportasi itu berupa mobil, motor, ya, pesawat, kereta api, kapal. Yang dikategorikan ada alat transportasi darat, laut, dan udara ya. Dan pelajaran simpel seperti ini sudah diajarkan bukan masih kelas 1 SD ya, tetapi di waktu kita masih TK. Nah itu guru-guru TK sudah bisa mengajarkan sambil ada gambar-gambar alat transportasi ya. Tentu setelah kita semakin dewasa, pemahaman kita seharusnya jauh lebih besar daripada itu guys ya. Dan saya masih geleng-geleng kepala sampai dengan saat ini karena alat transportasi adalah kaki ya. Oke, selanjutnya perubahan guys ya. Apa yang mau diubah ya? Yang kita harapkan adalah keberlanjutan meneruskan semua program-program yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ya. Karena saya melihat selama ini yang dikerjakan oleh Pak Jokowi sudah sangat baik, sudah sangat bagus membangun bangsa dan negara kita untuk lebih cepat bergerak ke arah kemajuan ya. Dan presiden berikut tinggal bagaimana membangun tembok-temboknya, lalu kemudian membangun atapnya dan merapikan rumah yang pondasinya sudah dibuatkan oleh Pak Jokowi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.